dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi ini bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis ketiga. Yang mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat dan terus membimbing kita pada amal soleh, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan. Baik, setelah kita bahas surat Al-Fatihah kami anggap rampung. Sekarang kita bahas buku yang baru, 40 alasan kenapa ilmu agama lebih baik daripada harta. Yang mungkin ada di ibu-ibu ada yang versi besar dan ada yang versi kecil. Versi besar itu yang cetakan pertama, sedangkan yang versi kecil ini cetakan yang kedua, di mana ada tambahan sedikit saja dari pembahasan hadis yang nanti kita akan bahas di kesempatan hari ini. Baik, buku ini berisi perbandingan antara ilmu agama dengan harta. Apa tujuannya mempelajari buku ini? Yang pertama, buku ini adalah ringkasan dari kajian Miftah dari Sa'adah karya Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menghimpun dalam jilid pertama kitab beliau Miftah dari Sa'adah mengenai keutamaan ilmu. Mengenai keutamaan ilmu. Nah, lalu di antara keutamaan ilmu yang beliau bahas di poin sekitar 100-an, itu beliau bahas hadis Ali bin Abi Thalib yang nanti kita bahas, yaitu al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Lalu nanti kita akan lihat Ibnu Qayyim membandingkan ilmu seperti ini, harta seperti ini. Ilmu sifatnya seperti ini, harta seperti ini. Dalam 40 poin. Ya, dalam 40 poin. Insya Allah saya bahas tuntas. Kalau ini cuma dikaji 1 jam saja, paling cuma dapat beberapa poin saja. Kalau ini poinnya ada 40. Mudah-mudahan gak sampai 40 pertemuan. Terlalu lama. Jadi satu pertemuan mungkin ada 5 poin pembahasan, nanti kita akan lihat. Nah, silakan ibu-ibu buka, kita bahas hadis Kumail bin Ziyad di halaman pertama. Hadis Ali tentang ilmu lebih baik daripada harta. Kumail bin Ziyad An-Nakhai berkata bahwa Ali bin Abi Thalib mengambil tangannya lantas berkata, "Ya Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Ihfaz ma aqulu lak. An-nasu salasatun fa'alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabili najatin wa muhammadun ri'aun atba'u kulli na'ikin yamiluna ma kulli rihin lam yastadhi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wasikin." Wahai Kumail bin Ziyad, ingatlah hati itu ibarat wadah. Hati yang paling baik adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Ingatlah apa yang akan aku katakan kepadamu. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini dibicarakan yang pertama, kita lihat dulu pembahasan hati.
Hati itu Imam Ibnul Qayyim bawakan hadis Ali ini. Ali sebut hati itu ibarat wadah. Bu, perhatikan ini apa, Bu? Gelas, isinya apa? Isinya apa, Bu? Air putih. Taib. Senang minum kopi, Bu? Senang minum kopi, mboten? Enggak. Apa ya, minuman yang ireng-ireng tapi ini ya. Apa? Teh. Teh enggak terlalu kotor, Bu. Kalau bekasnya yang ini ya kopi tadi ya, kopi hitam ya. Kita ibaratkan hati dulu, Bu. Hati itu wadah seperti ini, gelas. Ilmu itu ibarat airnya yang masuk. Masih putih bersih. Kalau gelasnya tadi bekas kopi, ibu mau minum air putih, apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan? Beli gelas baru? Hah? Nggak perlu. Apa yang dilakukan, Bu? Kopinya dibuang, terus gelasnya dicuci, baru kemudian masukin air putih. Kalau air putih dimasukkan ke kopi tadi, apa yang terjadi? Hah? Ya jadi tetap hitam kan? Jadi tetap hitam. Maka ibarat hati itu ibarat wadah ini. Hati yang bersih, terima ilmu yang bersih, ilmu mudah masuk. Ini ibaratnya ini dalam banget nih dari Ali ini. Hati yang bersih, terus ilmu yang bersih tadi masuk, akhirnya masuk pada tempat yang tepat, ilmunya manfaat. Berarti kalau medianya kotor, gelasnya kotor, wadahnya kotor, masuk ilmu tadi yang putih tadi itu ya, air putih tadi masuk ke dalam bekas kopi tadi. Nah, maka ilmu belum bisa diterima dengan baik. Maka hati itu ibarat wadah tadi, Bu. Hati yang baik akan menerima ilmu dengan baik. Hati yang baik, ingat, akan menerima ilmu dengan baik. Berarti hati yang rusak susah menerima ilmu. Hati yang rusak susah menerima ilmu. Ibnu Qayyim katakan dalam kitab lainnya, ini Miftah dari Sa'adah. Ibnu Qayyim katakan dalam kitab lainnya, Al-Fawaid. Beliau katakan kaidah penting ini, Bu. At-takhliyatu qabla tahliyati. Mencuci dulu baru kemudian mengisi. Mencuci dulu baru kemudian mengisi. Tadi gelas yang ada kopinya tadi, Bu. Apa yang dilakukan kalau masukin air putih? Mencuci dulu ya. Cuci dulu baru kemudian isi air yang bersih. Berarti kalau tanpa dicuci, apa yang terjadi, Bu? Hah? Diisi dulu, dia isi dulu, tidak cuci. Apa yang terjadi? Tetap kotor. Penerapan kaidahnya, Bu. Amal itu manfaat kalau bersih dari kesyirikan. Amal itu manfaat kalau bersih dari kesyirikan. Berarti beramal dulu atau bersihkan syirik dulu, Bu? Beramal dulu atau bersihkan syirik dulu? Bersihkan syirik dulu.
Apa yang terjadi jika ibu tetap beramal, syiriknya tetap jalan, Bu? Amal tertolak, kontradiksi. Nih, nggak bisa bernyatu ini, Bu. Ini masuk, ini nolak. Nggak mungkin jadi satu, Bu. Kontradiksi itu. Berlawanan. Syiriknya masih ada, amal masuk. Amal mental itu, Bu. Nggak mau bersatu dengan syirik, Bu. Berarti apa yang harus dilakukan? Syirik dulu dibersihkan atau beramal dulu? Syirik dulu dibersihkan, Bu. Baru amal masuk. Tanpa membersihkan, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Sama seperti kotoran itu kalau masih ada, tetap mau paksa masuk nggak bisa. Ibu dalam keadaan junub, ibu dalam keadaan haid, paksa sholat, nggak bisa, Bu. Sebelum sholat harus bersih dulu toh. Darah haidnya harus bersih, baru kemudian mandi besar. Junub tadi, junub tidak suci. Junubnya harus bersih dulu, mandi besar, baru kemudian sholat. Jika tetap nekat, masih haid, masih junub, nekat sholat, gimana, Bu? Sholatnya diterima enggak? Enggak. Makanya antara syirik dengan amal, syirik dibersihkan dulu. Kalau syirik dibersihkan, amal baru manfaat. Maka penting mengetahui syirik-syirik, kemudian syiriknya itu ditinggalkan, Bu. Si pakai jimat-jimat, ada pesugihan-pesugihan diikuti, Bu. Masih percaya sial-sial, ada hari sial, ada lewat pohon besar sial, ada lewat jembatan juga bisa sial. Di Klaten ada nggak jembatan, lewat jembatan bisa sial, Bu? Ada nggak di sini? Hah? Kalau di satu tempat itu ada keyakinannya kalau lewat jembatan itu untuk pengantin baru, Bu, sial nanti. Jadi pengantin baru nggak boleh lewat jembatan ini, dia harus mubeng, harus muter. Kalau habis hajatan, habis nikah, terus lewat situ, siap-siap cerai. Keyakinannya kayak gitu. Kalau masih punya keyakinan kayak gini, harus dibersihkan dulu. Baru amalnya itu diterima, baru amalnya itu benar, Bu. Jadi syirik dibersihkan dulu baru masuk amal. Sama juga tentang kita membicarakan nama dan sifat Allah. Yang tidak pantas bagi Allah dibersihkan dulu. Baru kemudian kita puji Allah. Baik, ibu ba'da sholat baca subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Lafaz subhanallah itu lebih dulu ataukah alhamdulillah? Mana yang lebih dulu? Alhamdulillah lebih dulu atau subhanallah? Subhanallah. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Allah disucikan dulu dari sifat-sifat kurang, baru ucapkan alhamdulillah, baru puji Allah. Gak mungkin kalimat zikirnya alhamdulillah dulu baru subhanallah, Bu. Itu hikmahnya itu. Kalau digabungkan aja kita baca subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi, ya kan? Kalau kita mau gabungkan aja, kita gabungkan subhanallah dulu. Atau lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pasti subhanallah dulu kan? Gak pernah alhamdulillah dulu, Bu. Itu hikmahnya. Allah disucikan dulu, dibersihkan dari sifat-sifat kurang, baru kita muji Allah. Tanpa Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat kurang, pujiannya jadi kurang sempurna. Nah, itu hikmahnya. Itulah kaidah dari Imam Ibnul Qayyim, at-takhliyatu qabla tahliyati. Membersihkan itu ada
Sebelum apa tadi? Mengisi, menghiasi. Jelas? Balik ke hati tadi, Bu. Berarti hati agar ilmu cepat masuk, hatinya mesti diapain, Bu? Dibersihkan, dibersihkan dari syirik, dibersihkan dari dosa-dosa besar, baru ilmu mudah masuk. Sama orang kalau mau khusyuk juga kayak gitu, Bu. Gangguan-gangguan yang ada, yang ganggu kekhusyuan, itu dihilangkan dulu. Termasuk maksiat, dia tinggalkan dulu, baru dia mudah khusyuk. Kalau dia tidak tinggalkan hal yang mengganggu, termasuk maksiat, sulit untuk khusyuk. Orang sulit khusyuk, orang sulit nangis dalam sholat. Jadi kiat khusyuk itu ada, Bu. Maka kan kalau kita sholat itu ada gangguan-gangguan, kita tinggalkan. Contoh, dalam keadaan darurat mau ke belakang, yang dipilih apa, Bu? Tetap sholat atau ke belakang dulu? Ke belakang dulu. Kenapa kalau nekat sholat, Bu? Tetap sholat kenapa? Kenapa kalau tetap sholat? Enggak khusyuk. Ya enggak khusyuk, Bu. Sudah siap makanan, perut lapar, mau sholat maghrib atau isya, mana yang dipilih, Bu? Kenapa? Enggak khusyuk juga. Ya, jadi enggak khusyuk. Gangguan itu namanya, gangguan-gangguan dihilangkan dulu, baru kemudian masuk dalam sholat. Sama dengan hati juga, Bu. Hati itu hilangkan yang kotor-kotor dulu, baru kemudian masuk ilmu, masuk ilmu, masuk ilmu. Ilmu mudah masuk. Terus Imam Ibnul Qayyim katakan pintu masuknya ilmu itu lewat 3 hal. Perhatikan ini baik-baik. Ibnul Qayyim katakan pintu masuknya ilmu itu lewat 3 hal. Kalau di buku kecil itu ada di halaman 5 dan 6 yang punya buku kecilnya. Ini nggak ada di buku besar. Coba perhatikan 3 hal ini, Bu. Tempat masuknya ilmu lewat 3. Kalau 3 ini bagus, ilmu cepat masuk. Satu, hati. Dua, pendengaran. Tiga, penglihatan. Ulang. Satu, hati. Dua, pendengaran. Tiga, penglihatan. 3 ini makin bagus, ilmu makin mudah masuk. Berarti kalau 3 ini kurang, ilmu sulit masuk. Apa yang pertama, Bu? Hati, seperti keterangan tadi. Yang kedua apa? Pendengaran. Pendengaran berarti pasang telinga. Yang ketiga apa, Bu? Penglihatan, lihat. Tapi yang punya peran penting 2, Bu. Hati dan pendengaran. Walaupun gak lihat. Orang itu ngaji, hadiri majelis ilmu, Bu. Dia cuma perankan 2 ini saja, walaupun gak lihat, ilmu masuk. Daripada orang yang pura-pura lihat namun gak fokus. Ada gak orang kayak gitu, Bu? Ada. Lihat aja pandangannya ke depan, bingung dia keadaannya itu. Paham buatan, Bu? Wah, sudah pikirannya kacau dia. Gak akan masuk, Bu. Ibu dengar online aja, kalau sambil masak bisa, Bu, kalau dengar baik-baik. Betul nggak?
Namun kalau ibu nggak dengar, walaupun videonya nyala, walaupun zoomnya nyala, Bu, dapat ilmu nggak? Enggak. Fungsinya apa, Bu? Dengar nih. Fungsinya di pendengaran nih, Bu. Maka orang ngantuk bisa dapat ilmu enggak? Ibu-ibu, awas ngantuk pagi-pagi ini. Orang ngantuk bisa dapat ilmu enggak? Apa yang enggak berfungsi di situ? Hatinya enggak hadir, enggak dengar, enggak lihat. Tapi ada di masjid ini. Khusyuk sekali, tunduk kepalanya gitu. Ya Ustadz, yang penting saya dapat keutamaan majelis ilmu. Iya dapat, tapi nggak dapat ilmu apa-apa, Bu. 3 ini harus ada, Bu. 3 ini makin baik, ilmu makin cepat masuk. Itu bukan lagi di majelis ilmu saja, Bu. Di mana-mana orang kuliah ya kayak gitu. Orang belajar di sekolah ya kayak gitu. 3 ini harus berperan. Dia dengar baik-baik, lihat, sudah. Dan penglihatan itu cuma tambahan saja. Orang biasanya kalau dengan tulisan mungkin agak berat dia baca, tapi kalau visualnya bagus, disertai gambar gitu ya, enak itu. Makanya kalau kita sekarang kan lebih senang nonton video daripada baca buku. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Lihat video, oh ini videonya nih bagus nih, ilmunya nih. Kalau suruh baca, ngantuk. Ya, 3 ini ya. Jaga 3 ini baik-baik, ilmu nanti cepat masuk. Ingat, tempat masuknya ilmu lewat 3 tadi. Hati, pendengaran, terus penglihatan. Lalu berikutnya, Ali membagi manusia jadi 3. Masih di hadis tadi. Manusia itu ada 3 golongan. Alim Rabbani 1. Yang kedua, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Berarti yang kedua penuntut ilmu. Terus yang ketiga, orang awam yang mengikuti setiap orang yang berteriak atau mengikuti seruan. Mereka condong sesuai dengan arah angin kemanapun diarahkan. Tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Kesimpulannya kita bagi manusia menjadi 3 berdasarkan perkataan Ali tadi. Yang pertama, al-wasil. Itu yang tadi disebut alim Rabbani. Alim Rabbani, penyampai ilmu. Penyampai ilmu. Kalau di buku kecil halaman 7. Penyampai ilmu. Berarti yang mengajarkan ilmu ya. Yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, at-talib. Penuntut ilmu. Yaitu yang semangat dalam mencari ilmu. Semangat dalam mencari ilmu. Bu, sifat yang pertama tadi, penyampai ilmu, sifatnya itu dia belajar, amalkan, ajarkan. 3 ini ya. Dia itu belajar, dia amalkan, dia ajarkan. Terus, yang kedua, at-talib, penuntut ilmu, dia belajar dan amalkan. Penuntut ilmu apa? Dia belajar, terus dia apa? Amalkan. Terus golongan yang ketiga, manusia yang ketiga, al-mahrum al-mu'rid, yang terhalang dari ilmu. Yang terhalang dari ilmu.
Sifat orang yang ketiga ini ada dua, Bu. Jalan hidupnya tidak jelas. Jalan hidupnya tidak jelas. Sifat yang kedua, asal ikut-ikutan. Yang pertama, jalan hidupnya tidak jelas. Yang kedua, asal ikut-ikutan. Nah, dari tiga golongan ini, monggo silakan ibu-ibu pilih yang mana saja dari tiga itu. Yang pertama tadi apa, Bu? Penyampai ilmu. Berarti belajar, dia amalkan, dia ajarkan ilmunya ke orang lain. Minimal ke keluarga dekat, Bu. Ke orang-orang yang ada di rumah. Yang kedua apa? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu apa tadi, Bu? Belajar, amalkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu bukan penyampai ilmu, bukan juga orang yang menuntut ilmu. Belajar enggak, apalagi ngajarkan. Orang yang ketiga ini jalan hidup enggak jelas, Bu. Sifatnya ikut-ikutan saja. Ya syukur-syukur dia ikuti yang baik, Bu. Kalau dia ikuti yang jelek, karena nggak tahu orang yang bawa itu jelek, gimana? Maka terserah mau jadi yang mana ini. Kalau mau jadi yang baik, alim rabbani yang pertama tadi. Atau di bawahnya minimal lah saya belajar terus. Jangan sampai jadi orang yang ketiga, bukan orang yang ngajarkan, bukan orang yang belajar. Jangan jadi orang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk 40 alasan ilmu din atau ilmu agama lebih baik daripada harta. Langsung kita lihat 40 poinnya, Bu. Langsung ke 40 poin. 40 poin ini pengembangan dari apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dimana Ali cuma mengatakan 7 poin saja. Di sini dikembangkan jadi berapa? 41. Ini ya, kelebihan ilmu terhadap harta dapat diketahui melalui beberapa sisi yang bertolak belakang. Jadi ilmu dan harta nanti bertolak belakang. Pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sementara harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Ulang, apa tadi, Bu? Ilmu warisan siapa? Para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Yang diwariskan itu ilmu. Sehingga yang membawanya orang-orang yang berilmu, dia sampaikan apa yang jadi warisan para nabi. Sedangkan harta itu warisannya siapa? Raja, orang-orang kaya. Warisannya raja, warisannya orang kaya. Ini sisi yang pertama. Terus yang kedua, ilmu akan menjaga pemiliknya. Sedangkan harta itu harus dijaga oleh pemiliknya. Ilmu, Bu, itu jaga kita. Kita mau buat apa? Khawatir karena sudah punya ilmu. Mau lakukan ini, wah ini haram. Oh, melakukan ini maksiat. Oh, melakukan ini dosa. Sedangkan harta gimana? Harta itu dijaga oleh pemiliknya. Apalagi pakai sesuatu yang mahal. Apalagi pakai sesuatu yang branded. Pasti dijaga terus, tak, Bu? Apalagi pakai sesuatu yang berharga, hilang dicari. Betul nggak, Bu? Wong Aisyah saja, istri Nabi SAW, pernah ketinggalan rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma lantaran kalungnya jatuh setelah beliau tunaikan hajat. Balik nyari, ketinggalan rombongan.
Kok rombongannya nggak periksa-periksa keadaan Aisyah dulu? Waktu itu mereka ya bawa tandu untuk bawa Aisyah. Aisyah berada di dalam tandu dengan tidak berada di situ sama saja. Alias apa, Bu? Berat badan Aisyah nggak berat-berat banget. Paham ibu-ibu? Dicoba tandu tadi, ini Aisyah sudah ada ini. Mereka nggak nanya-nanya, langsung bablas. Ayo jalan. Aisyah ditinggal. Ya, pelajarannya tadi, kalungnya ketinggalan saja dicari oleh Aisyah. Itu namanya orang jaga harta, Bu. Manusiawi. Ibu kalau kalung jatuh dicari-cari nggak? Cari nggak? Cari. Kalau bisa seharian. Kalau bisa nggak pulang aja. Ini barang mahal ini. Itu namanya menjaga harta. Harta itu kita jaga. Kalau ilmu itu yang jaga kita, Bu. Yes. Ilmu itu nanti akan menjaga kita. Ya, itu perbedaan kedua ya. Sekarang yang ketiga. Ilmu kian bertambah dengan diamalkan dan juga dibagikan. Harta berkurang setiap kali dikeluarkan. Betul nggak, Bu? Ilmu kita amalkan, kita ajarkan, ilmunya makin bertambah. Itulah yang dinamakan zakatul ilmi. Apa, Bu? Ajarkan. Contoh, ini amalan simpel sederhana, Bu. Ibu tahu sholat witir? Sholat witir sholat apa, Bu? Sholat ganjil ya. Kerjakan malam hari apa siang hari? Malam hari. Waktunya kapan? Waktu sholat witir kapan? Setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Berarti setelah sholat isya boleh witir nggak? Boleh. Sebelum tidur boleh witir nggak? Apalagi setelah bangun tidur malam. Betul ya? Baik. Maka kalau ibu jamak sholat maghrib dan isya, jamaknya jamak takdim, dikerjakan di waktu maghrib. Sudah sholat maghrib, lalu sholat isya. Berarti setelah itu boleh sholat witir. Betul nggak? Ibu-ibu, jangan pura-pura tawadhu, ibu-ibu. Kalau nggak tahu aja. Tadi kalimat ibu sudah betul tadi. Sholat witir dikerjakan kapan? Saya sudah sholat isya. Walaupun belum masuk isya, Bu. Saya suruh bahas sholat isya tadi waktu isya, Bu. Tadi kan bahasannya setelah sholat isya, jamak takdim. Walaupun masih di waktu maghrib. Saya safar misalnya, saya mau jaga sholat witir terus. Habis sholat maghrib, saya lanjut sholat isya 2 rakaat, jamak qashar ya. Setelah itu saya kerjakan sholat witir. Boleh nggak? Boleh. Mana yang salah, Bu? Walaupun belum masuk isya. Siapa suruh sholat witir setelah ini tunggu waktu isya dulu? Enggak. Yang penting sudah sholat isya, meskipun belum masuk waktu isya. Jelas? Iya kan? Gak usah bingung, Bu. Iya, oh iya gitu loh. Sudah itu aja. Itu
Itu disebut dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti itu, Bu. Jadi sholat isya yang penting sudah dilakukan kan? Berarti misalnya sekarang saya sudah sholat isya, terus saya kerjakan ba'diyah isya. Berapa ba'diyah isya? 2 rakaat. Boleh saya lanjut witir? Boleh. Boleh walaupun 1 rakaat? Boleh. Boleh. Nah, caranya ibu amalkan itu biar witirnya nggak ketinggalan, Bu. Setiap habis sholat isya kerjakan ba'diyah isya, lalu lanjut witir 1 rakaat. Meskipun 1 rakaat, Bu. Ibu sudah dikatakan rutinkan witir tiap malam. Sederhana, Bu. 1. Itu sudah disebut menghidupkan malam hari dengan sholat witir. Mendingan ilmu itu diamalkan daripada cuma sekadar teori. Kita kan kebanyakan teori toh, Bu. Oh, witir. Wah, rakaat ganjil. Sudah sholat witir belum, Bu? Wah, belum. Teori-teori aja, Bu. Kalau jenengan mau amalkan, mendingan amalkan sedikit, ya toh? Mendingan amalkan sedikit kan, Bu? Daripada banyak namun sekali-sekali. Mendingan sedikit namun dijaga rutin tiap malam. Betul nggak? Makanya di dalam matan Abu Syuja, matan Takrib, ketika membahas sholat ba'diyah isya, Al-Qadhi Abu Syuja itu menyebut sholat ba'diyah isya itu 3 rakaat. Apa yang dimaksud 3 rakaat? 2 rakaat ba'diyahnya tambah 1 rakaat sholat apa? Witir. Itu sudah dikatakan ibu lakukan sholat malam. Ingat, jangan jadi teori. Teori mah gampang. Praktek. Siap, Bu? Berapa rakaat tadi? 1 rakaat. Ini 1 rakaat saja mikirnya susahnya bukan main ini. 1 rakaat aja, Bu. Ibu 1 tahun tuh 360, 12 kali 30, 360, sudah 360 rakaat loh, Bu. Di bulan Ramadan itu cuma 3 toh. 3 kali 30 berapa? 90. Kalah toh? Kalah. Dia jaga rutin ajak terus 1 rakaat tiap hari. Jadi 360, Bu. Kalau tadi di bulan Ramadan cuma 3 rakaat kali 30 berapa? 90. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua apa? Ngajarkan, sampaikan pada yang lainnya. Ya, minimal pada keluarga dekat, Bu. Ngajak anak. Habis sholat isya, ba'diyah isya dijaga 2 rakaat. Tambah witir 1 rakaat, sudah. Yes, dapat, Bu. Walaupun dia nggak bangun tahajud, nggak masalah, yang penting sholat subuh. Tapi kan sudah dapat sunnah, Bu. Sunnah apa tadi? Sholat witir. Ini witir enggak, tahajud enggak, subuh bangun jam 6. Rajin ngaji lagi di Masjid At-Ta'awun. Bu, enggak butuh banyak teori, Bu. Praktek yang penting itu. Kadang bapak juga sudah sering ngaji. Sholat subuh masbuk terus. Kalau nggak masbuk subuhnya jam 6 sudah ngaji. Oh, kenapa jam 6? Oh, semalam itu ada pertandingan bola, Ustadz, Piala Dunia itu. Itu bapak-bapak. Nah, ada sebagian yang biasa ngaji dengan saya 5:30. Saya tanya dia, kamu tadi itu kemana tadi? Ustadz, saya ngantuk, Ustadz. Kenapa ngantuk kamu? Waduh, semalam Argentina main, Ustadz. Saya ini nonton. Sampai nonton gini kamu nggak ngaji. Kan kalah. Itu cuma dapat apa, Bu? Itu pun dia gak pegang piala, Bu. Itu orang lainnya pegang piala, Bu. Cuma penonton. Ini bila-bilain loh. Subuh masbuk. Subuh telat. Malah orang sholat loh, Bu. Sholat jam 6 loh.
Alasannya apa? Nonton bal-balan. Kan nggak butuh teori, Bu. Praktek yang penting. Nggak usah banyak-banyak teori. Ya, zakatul ilmi, zakaul ilmi 2. Apa tadi? Mengamalkan, terus apa? Ajarkan. Itu nanti buat ilmu tambah, Bu. Saya amalkan lagi, tambah ilmu baru biasanya. Oh, caranya kayak gini ya, saya praktekkan lagi, dapat ilmu baru. Namun kalau cuma jadi teori saja, itu cuma jadi catatan di buku ibu itu loh. Bukunya sudah dicatat, bawa pulang, taruh di tas, tasnya taruh lemari, besok Kamis ketiga berangkat lagi, bawa yang sama itu, baru dibuka lagi itu. Ini kalau cuma teori itu kayak gitu tuh, Bu. Lupa. Namun kalau orang praktek, ingat terus, oh ilmunya ini ya. Ingat, nancap terus, Bu. Sama seperti orang ajarkan. Orang ajarkan itu, dia biasanya praktek dulu. Nyampaikannya enak. Namun kalau orang itu ajarkan tapi dia tidak praktek, nyampaikan, saya sendiri malas kok, ngapain saya sampaikan. Tapi kalau dia nyampaikan, sudah praktek dulu, nyampaikan enak. Oh, tahu dia, caranya gini. Strateginya kayak gini. Praktek dulu, baru ngajarkan. Maka ilmu itu butuh diamalkan. Jangan hanya sekadar apa, Bu? Teori. Catat. Seseorang go catatan meneh wis. Harus ditegesin ini. Sekarang bandingkan dengan harta, Bu. Sama-sama dipakai. Ilmu tadi kan dipakai toh? Ilmu dipakai, ilmunya nambah. Sekarang harta. Harta dipakai, hartanya nambah apa berkurang? Berkurang. Perbandingan ilmu dan apa? Harta. Sekarang prioritas harta itu digunakan, Bu. Ini terutama dari suami yang punya tanggung jawab nafkah. Harta itu untuk 3 urutan berikut ini. Ini seperti dikatakan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari. Harta itu digunakan untuk 3 berikut ini. 1, nafkah. Nafkah untuk siapa, Bu? Nafkah untuk siapa? Istri dan anak. Istrinya siapa? Istrinya suami. Wis harus ditegasin lagi itu, nanti mikir istri lain lagi itu. Sing ora jelas. Terus yang kedua, urutan kedua setelah nafkah masih ada sisa, ada yang tersimpan, zakat. Ingat, zakat itu dari simpanan. Zakat itu bukan dari pemasukan. Yang cuma dihitung dari pemasukan itu cuma harta hasil pertanian. Namun kalau harta yang lainnya itu dari simpanan. Ingat, kata saya simpanan, Bu. Sudah pernah saya jelaskan dulu. Beda antara simpanan sama pemasukan, tak, Bu? Beda enggak? Pemasukannya 10 juta. Simpanannya ada 1 miliar. Mana yang kena zakat? 1 miliar. Coba kalau dia mikir cuma pemasukan aja, Bu. Berarti dia cuma mikir berapa? 2,5% dari 10 juta. Berapa itu? 250.000. 2,5% dari 1 miliar berapa? Banyak. Hah? Berapa, Bu? 25 juta ya? Hah? 25 juta. 2,5%-nya loh. 25 ya? Hah? Coba bandingkan tuh, 250.000. Bandingannya dengan apa? 25 juta. 250.000 kalikan 12 bulan juga, Bu. Coba kalikan 12 bulan. 250.000 kalikan 12 bulan. Berapa? Dapat 25 juta enggak? Enggak dapat. Orang itu mikirnya dari pemasukan saja, simpanan yang sekian M itu enggak pernah dihitung. Salah. Enggak tepat, Bu. Orang miskin tuh incar yang simpanan tadi.
Pemasukan cuma berapa? Walaupun ibu bayar tiap bulan. Lihat aja, kalikan aja. Kali 12 aja nggak sampai 25 juta. Simpanannya 1 M. Terus urutan yang ketiga. Tadi pertama apa? Nafkah. Yang kedua zakat. Yang ketiga ini baru mikir sedekah sunnah. Nah sekarang nafkah untuk orang tua masuk yang mana? Satu ya. Satu. Namun nafkah untuk orang tua diberi ketika orang tua nggak punya lagi penghasilan. Yang kedua tidak ada lagi pekerjaan. Maka anak wajib nafkahi orang tua. Yang pertama tadi apa? Orang tua tidak punya lagi pekerjaan. Yang kedua tidak punya lagi penghasilan. Penghasilan nggak ada, simpanan lagi nggak ada, Bu. Maka anak punya kewajiban untuk nafkahi orang tua. Tapi kalau orang tuanya masih mampu, anak tidak wajib. Tuh bedanya di situ, Bu. Berarti urutannya tadi ya, pengeluaran harta, apa urutannya tadi? Nafkah, terus zakat, terus sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah bisa tiap waktu, Bu. Kalau zakat ibu cuma mikir 1 tahun sekali. Bukan setiap duit masuk ibu hitung zakat, repot. Nanti awal bulan hitung zakatnya. Tengah bulan Ustaz saya dapat uang lagi ini, hitung zakatnya lagi. Capek, Bu. Kemarin ada yang nanya kayak gitu. Bapak kalau hitung kayak gitu capek banget. Awal bulan dapat 100 juta, tengah bulan dapat 50 juta. Akhir bulan dapat 10 juta. Hitung zakatnya masing-masing. Capek sekali. Mendingan hitung simpanan. Simpanan itu kalau sudah terpakai, yang tersisa berapa? Tinggal di total semua simpanan yang ada. Makanya orang kaya itu tetapkan dalam 1 tahun kapan bayar zakatnya. Tetapkan bulannya sendiri. Ustaz saya sudah rutin bulan Ramadan, berarti tiap Ramadan hitung. Ustaz saya bayarnya Syawal, tiap Syawal hitung. Tetapkan itu. Ustaz saya Jumadal Ula bulan ini nih, Jumadal Ula bulan ini. Jangan pakai bulan Desember, Bu. Bayar zakat tuh bukan pakai bulan Desember, bulan Januari, bukan. Pakai kalender apa tadi, Bu? Hijriyah. Maka ingatnya Ramadan, Syawal. Itu. Wah, bukan Ustaz, ini awal tahun Ustaz. Bulan apa? Januari. Bukan Januari. Hijriahnya diingat. Karena hijriahnya kan nanti lebih cepat, Bu, daripada kalender Masehi, Bu. Tiap tahun tetapkan 1 bulan untuk bayar zakat untuk orang kaya. Kalau untuk orang yang baru beranjak kaya, masih lihat nisab, masih lihat haul. Betul nggak? Terus yang keempat, pemilik harta ketika meninggal dunia, harta meninggalkannya. Sedangkan ilmu akan ikut ke dalam kubur bersama pemiliknya. Dan ingat, ilmu itu sama dengan amal kita, Bu. Karena kalau kita meninggal dunia, yang ikut ke kuburan 3. Kalau kita meninggal dunia, yang ikut ke kuburan berapa? 3. 1, amal. Amal tadi sama dengan ilmu ya. Amal. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, harta. Ulang. Yang pertama apa? Amal. Yang kedua, keluarga. Keluarganya ikut nganter tak? Yang ketiga apa? Harta. Yang balik itu 2. Yang tinggal bersamanya dikubur 1. Yang balik 2 yang mana, Bu? Keluarganya pulang, terus hartanya pulang. Yang tetap bersamanya dikubur apa? Amalnya, ilmu masuk di situ.
Jadi harta itu ditinggalkan, Bu. Kalau ilmu ikut masuk kubur. Termasuk juga nanti kalau dia buat baik kepada orang lain, diajarkan ilmu ke orang lain, ilmunya yang orang lain manfaatkan itu dapat pahala terus tuh, ngalir terus pahalanya. Ngalir lagi, ngalir lagi, ngalir lagi. Pahala jariah itu, amal jariah. Itu dari ilmu tadi. Jadi dia bisa dapat transferan pahala dari orang lain karena itu jadi bekas amal dia. Orang lain amalkan. Jadi amal itu kalau kita meninggal dunia, Bu, bisa jadi ada yang jadi bekas amal kita sendiri. Nanti pahalanya ngalir ke kita. Yang kedua, ada amal yang ditransfer orang lain. Orang lain baik hati kasih ke kita. Contoh, bayarkan utang puasa. Kita meninggal dunia punya utang 10. Anak bayar. Maka pahala puasa ini ngalir ke kita kalau kita sudah meninggal. Itu transfer pahala, Bu, namanya. Badal haji. Jadi gantikan haji orang lain kan? Badal haji. Kalau ada yang meninggal terus ada anaknya yang badalkan. Nyampe nggak? Nyampe. Terus syaratnya badal haji apa, Bu? Yang membadalkan itu sudah pernah berhaji. Kalau belum pernah berhaji nggak boleh. Kalau dia belum pernah berhaji, dia haji untuk dirinya sendiri dulu. Kalau badal haji boleh, badal umroh juga boleh. Maka yang sudah berumroh, dia boleh badalkan umroh lagi. Terus yang kelima, ilmu itu menjadi hakim. Ilmu itu yang tetapkan hukum, Bu. Sedangkan harta itu menjadi objek hukum. Bu, ilmu itu yang hukumi. Ini halal, ini haram. Harta ini dapatnya dari mana? Dihukumi oleh ilmu. Maka harta jadi objek, Bu. Ilmu itu yang hukumi. Berarti ilmu itu yang hakim itu di atas, Bu, daripada harta. Contoh. Ini ada harta. Dia pegawai, sudah dapat gaji. Diam-diam ada konsumen kasih uang tips. Halal mboten, Bu? Uang tips. Hei ibu-ibu, ini pegawai toh. Itu sudah dapat gaji bulanan 5 juta tiap bulan. Terus dia kerjakan sesuatu. Konsumen ini, Mas, ini untuk kamu aja, Mas. Gak usah ngomong sama bosmu ya. Itu uang apa, Bu? Jenengan sebut uang apa? Uang apa, Bu? Tips ya? Iya, halal atau tidak? Halal. Hebat. Pegawai. Bu, saya nanya. Dia dapat uang tips itu gara-gara apa? Kerjaan dari siapa? Bosnya kan? Coba kalau dia nggak kerja ke situ, dapat uang tips nggak? Nggak kan? Berarti itu uang khianat. Cara agar itu nggak khianat gimana, Bu? Hah? Bilang sama bosnya, Pak Bos, ini tadi ada ibu itu datang, saya sudah kerja, dia kasih saya uang tips. Pak Bos, boleh ya saya pakai ya? Pak Bos bilang, ya sudah, nggak apa-apa, syukur alhamdulillah. Kalau sudah dibolehkan baru boleh. Jadi uang khianat enggak? Enggak. Jelas? Sekarang yang paling berat itu untuk pegawai negeri sipil.
Sudah dapatkan uang tips kan? Iya kan? Sekarang lapor ke siapa? Lapor ke siapa? Pak Jokowi? Lapor kemana? KPK. Oh, diusut nanti tambah malah masalah nanti itu. Masuk kemana, Bu? Nggak jelas kan? Maka kalau PNS nggak usah dimanfaatin, anggap seperti harta haram, maka tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Yang hukumi ini apa, Bu? Ilmu. Itu masuk pembahasan hadayal ummal. Ada pegawai kerja di sebuah toko. Ada pegawai lain datang, fotokopi. Terus ketika mau pulang, dia bilang, "Bu, saya minta nota ya, tapi notanya kosong." Notanya kosong, emangnya mau diapain, Bu, setelah itu? Jujur, Bu, jujur. Diapain? Di mark up. Iya kan? Ditambahin apa dikurangin? Nambah mumpung. Iya tak, Bu? Ditambahin kan? Manipulasi situ berarti, Bu. Berarti yang punya toko tadi, Bu, yang kasih nota boleh atau tidak? Kalau dia bolehin berarti dukung maksiat. Betul nggak? Wah, ini pegawai lagi ini biasanya ini. Pegawai itu punya proyek-proyek macam-macam. Tuh, kena lagi. Yang hukumi ilmu, Bu. Harta jadi objek. Siap kena hukum. Posisinya harta itu jadi objek, Bu. Dia siap kena hukum. Kalau ilmu bilang haram, tinggalkan itu berarti. Ilmu bilang halal, sah-sah saja. Iya kan? Itu kaitannya dengan harta. Ya. Nanti problemnya ini macam-macam ini, Bu. Ada harta itu yang didapati yang haram itu karena kezoliman. Ada yang karena goror, spekulasi, nasib-nasiban. Ada yang karena riba. Ya. Harta yang haram itu seputar 3 ini saja. Entah zolimi orang lain, entah nipu orang lain nasib-nasiban, atau entah karena riba, sehingga harta itu jadi bermasalah. Yang hukumi ini apa? Ilmu. Dasarnya jelas. Dia hukumi tadi itu jadi masalah itu. Baik, yang terakhir yang keenam. Harta bisa dimiliki oleh setiap orang. Orang mukmin, orang kafir, orang yang taat, orang yang durhaka. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya dimiliki oleh orang beriman. Betul nggak, Bu? Ilmu itu cuma untuk orang beriman saja, Bu. Harta itu tidak pandang orang itu beriman atau tidak. Harta itu orang yang sholat punya harta. Orang yang tidak sholat punya harta enggak? Punya. Orang yang enggak pernah ke masjid punya harta. Orang yang enggak pernah ke masjid punya harta enggak? Punya. Orang yang taat pada Allah punya harta. Orang yang tidak taat, ahli maksiat, bisa punya harta enggak? Bisa. Maka harta tidak pernah dikaitkan dengan ibadah, tidak pernah dikaitkan dengan iman, Bu. Justru ada orang yang beriman malah hartanya sulit, Bu. Utangnya banyak. Jadi harta tidak ada kaitannya dengan itu. Sehingga ilmu itu, Ibu catat di sini, itu nikmat khusus, nikmat spesial untuk orang-orang spesial, Bu. Sedangkan harta itu nikmat umum. Harta itu nikmat umum, Bu. Ilmu itu nikmat spesial. Orang-orang tertentu saja yang dapat. Orang-orang tertentu saja yang ngaji.
Kalau harta siapapun bisa dapat. Betul nggak? Orang yang mau ngaji ya di majelis ilmu memang benar-benar luangkan waktu. Kalau mau bilang sibuk, semuanya sibuk, Bu. Ibu kalau nggak ngaji ini mau buat kesibukan di rumah juga bisa, nggak usah berangkat, Bu. Bisa. Bisa nggak? Kalau ibu-ibu muda sudah tiktokan di rumah itu pasti. Bisa. Namun ibu bangun kesadaran, saya berangkat. Sudah dapat nikmat spesial, Bu. Kalau harta siapa saja, mau sibuk dengan dunia siapa saja. Orang berimannya iya, orang kafir juga iya. Dia mikir untuk cari harta terus dari pagi sampai balik lagi, pagi lagi. Siapapun bisa, Bu. Dia dapat nikmat yang orang kafir juga dapat. Nggak akan beda. Korun Fir'aun juga dapat. Bahkan harta korun itu lebih banyak daripada harta kita itu. Hartanya Fir'aun lebih luar biasa daripada harta kita. Kalau membandingkan dengan harta itu. Kalau ilmu, nikmat spesial, nikmat khusus. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sampai poin ke-6 tadi. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin kelima. Jadi hartanya harta haram. Kan sudah lewat. Ya sudah taubat. Hartanya sekarang diapain? Enggak ada lagi, ya sudah. Berarti taubat, sesali yang dulu, bertekad tidak mau balik lagi. Baik, ada lagi, ya. Zakat simpanan. Ibu tiap tahun itu nanti hitung zakat itu simpanannya berapa. Yang sudah dizakati tahun lalu kena zakat lagi tahun ini, Bu, karena masih ada simpanan. Total semua simpanan. Kalau nggak mau kena zakat, Bu, nggak usah disimpan. Paham, Bu? Ibu kalau nggak mau kena zakat, nggak usah simpan. Resiko simpan itu maka terkena zakat. Gak usah jadi orang kaya, gak usah simpan harta, Bu. Nah, kalau mau berbuat baik berarti harus ada zakat. Ya kan? Tahun lalu misalnya 100 juta, tahun ini jadi 200 juta, kena 200 juta. Bukan selisihnya. Nah, tadi kan tetapkan 1 bulan tertentu, tahu, Bu. Nah, ada harta yang mungkin masuk di tengah tahun. Ibu tetap pakai patokan Ramadan saja misalnya ya. Maka ada harta yang umurnya baru setengah tahun, tetap kena saja, Bu. Tetap kena. Jangan hitung spesifik tiap harta ini sudah 1 tahun belum. Jangan. Tetapkan aja 1 tahun. Nanti jadwal itu akan berulang tiap tahunnya. Harta yang sudah masuk 1 tahun atau kurang dari itu, pokoknya semuanya kena. Total. Amannya seperti itu. Baik, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tadi yang tips itu ya. Tips ya. Itu apakah berlaku juga untuk hadiah? Jadi hadiah untuk misalkan guru pada saat kenaikan kelas itu. Jadi Guru saat kenaikan kelas. Guru PNS atau bukan? PNS atau SD swasta misalkan. Swasta masih bisa lapor Pak Bos. Kalau PNS nggak bisa lapor siapa-siapa. Itulah kesulitan jadi PNS. Bagaimana hukumnya jika
Ah, pernah saya jelaskan belum? Mungkena itu syarat sujud ya Bu ya. Syarat sujud tidak boleh sujud pada sesuatu yang bergerak naik turun dengan ibu. Mungkena itu naik turun dengan ibu kan? Maka saat sujud bagian mungkena tidak boleh nutupi tempat sujud ibu. Maka ketika tutupi ibu tarik. Lebih aman. Ya. Itu kaidah dalam mazhab Syafi'i Bu. Jadi murni dia sujud di tempat sujud, yaitu dahinya. Jadi jangan dahinya tertutupi dengan mungkena tadi. Kalau sudah tidak tertutupi aman. Oke? Baik. Yang pakai cadar, taib. Yang pakai cadar dirinci, Bu. Salat dengan cadar dilihat. Yang pertama, kalau tidak ada laki-laki yang melihat, maka baiknya wajah dibuka. Masker juga dibuka. Terus yang kedua, kalau ada laki-laki lain di situ, maka wajah ditutup tapi dahi terbuka. Ibu yang punya ciput itu kan biasanya tutup sampai sini ya. Usahakan tidak nutupi saat sholat. Saat sholat saja. Tidak nutupi sampai sini. Alis, angkat sedikit. Sebagian dapat dari dahi sholatnya sah. Kalau apa? Lupa. Setelah sholat baru tahu, ulangi sholat. Lebih aman Bu. Ibu kalau cari pendapat fikih, pilih yang aman-aman saja. Saya sampaikan itu fikih orang Indonesia Bu. Soalnya kalau ibu tidak terapkan kayak gitu, ibu masuk di masjid umum, nanti ibu dikena kritik. Ibu itu sholat, coba lihat mungkenanya ketutup aja nggak dia angkat itu loh. Orang bener ini sholatnya itu. Masih dikritik Bu. Itu fikihnya Syafi'i kayak gitu. Makanya saya sebut ini supaya hati-hati untuk ibu. Gitu ya. Baik. Ada lagi? Ya, yang langsung? Ini kertas banyak nih. Apabila sudah sholat witir setelah sholat isya, kemudian malam bangun untuk sholat malam, apa perlu witir lagi? Tidak. Berarti cukup witir yang tadi. Malamnya itu cukup apa? Tahajud saja. Pembayaran zakat terutama zakat mal apa dibayarkan ke basis terdekat? Tidak wajib lewat badan zakat. Yang ibu dahulukan yang lebih bermanfaat itu cari keluarga dekat. Bu, kalau ibu lewat badan zakat belum tentu keluarga dekat ibu dikasih. Betul nggak? Cari keluarga dekat saja. Siapa tahu samping rumah sendiri, siapa tahu tetangga sendiri itu keluarga dekat ibu. Lebih pentingkan itu dari yang miskin, dari yang fakir. Nah, itu dikasih zakat seperti itu. Saya cuci mobil di tempat pencucian mobil. Kemudian setelah selesai saya ngasih uang tip kepada pegawai yang menjelaskan. Apakah saya berdosa? Wallahu alam. Kalau seperti ini, kadang ada dua keadaan si pegawai itu ya. Yang pertama, bosnya biarkan saja. Artinya itu suatu yang wajar-wajar saja gitu loh. Karena sudah jadi kebiasaan pegawainya ada yang biasa kasih tips. Kalau seperti ini dikasih nggak apa-apa. Kecuali keadaan yang kedua, di tempat cuci mobil ini ditulis, mohon para pelanggan tidak memberi uang tips. Berarti ibu nggak boleh ngasih. Kalau mengasih ke uang tips berarti kasih apa? Bosnya. Bilang aja, Pak, maaf, ini saya nitip untuk pegawai bapak. Dia nyuci bagus sekali. Nah, itu baru boleh. Misal ketika kita membeli mobil kita sudah menzakati, apakah untuk selanjutnya masih dikenakan zakat lagi harta yang disimpan? Ketika kita membeli mobil kita sudah menzakati. Zakat untuk apa ini, Bu? Mobil ada zakat. Mobil ada zakat. Rumah ada zakat nggak, Bu? Ibu sudah keluarin zakat motor apa belum? Bu, sesuatu yang dipakai pribadi tidak usah dihitung zakat. Contoh rumah pribadi, mobil pribadi, walaupun harganya ratusan juta, Bu, nggak ada zakat, ya.
Bila seorang PNS melakukan kunjungan kerja ke suatu proyek, kemudian dia memperoleh bingkisan dan uang atau amplop dari pihak yang dikunjungi, apakah yang diterima uang halal apa haram? Aduh, berat. Duh, kalau saya di posisi PNS-nya saya nggak mau manfaatin, Bu. Saya kasih ke orang lain aja. Kalau suami ingin poligami sedangkan ekonomi pas-pasan, bahkan punya utang, tapi calon istri berjanji tidak minta nafkah karena sudah punya penghasilan yang cukup, hanya karena anaknya sudah cocok, ingin punya figur seorang ayah. Bagaimana sebaiknya sikap istri, Ustadz? Suami itu punya kewajiban kasih nafkah. Semoga Allah memberikan hidayah pada suaminya ini. Ngel. Iya, masa enggak ini laki-laki kok enggak kasih nafkah karena mumpung sudah nikah dengan orang kaya gitu. Enggak lagi punya harga diri, Bu. Nafkah tetap dia berikan. Ya. Dan juga bukan hanya tanggung jawab itu aja, ada masalah bagi waktu malam, tidak sampai menzolimi dan seterusnya. Bagaimana hukumnya memberi tip kepada kurir ekspedisi dan kepada driver ojol? Biasanya ini aturannya setahu saya yang driver ojol ini dia masih boleh menerima tips, Bu. Ya. Secara aturan mereka masih menerima tips. Kalau masih boleh menerima, aman-aman saja. Kurir ekspedisi juga wallahu alam ya. Yang jelas kalau yang kayak begini, kalau ada larangan tegas saja dari pihak ekspedisi. Setiap kurir saya pokoknya jangan dikasih uang tips. Kalau sudah ada kata tegas kayak gitu, Ibu nggak boleh ngasih. Namun kalau belum ada kata tegas, ngasih saja nggak apa-apa. Nanti urusan dia dengan bosnya itu bagaimana. Jika punya anak yang sudah berumah tangga tetapi hidupnya masih pas-pasan, kekurangan, apakah masih menjadi tanggung jawab orang tua? Orang tua cuma sekadar bantu, bukan nafkah, Bu, namanya, Bu. Sekadar bantu. Atau sedangkan orang tua diberikan anak lebih utama daripada diberikan atau diinfakkan ke yang lain. Iya, cuma sekadar sedekah ini ya, Bu ya. Tapi bukan harta zakat. Zakat baiknya nggak dikasih sini, lebih aman. Nggak dikasih ke anak ini. Saya sering setor barang ke grosir. Saya minta tolong sama karyawan toko untuk mencarikan tempat karena grosir tersebut banyak sekali barangnya. Terus saya memberi tips, boleh tidak, Ustadz? Kalau secara hukum tidak ada masalah dari majikan, tidak apa-apa untuk diberi. Kalau enggak, yang paling aman kasih majikan saja untuk uang tipsnya tadi. Ketika mengeluarkan zakat, ketika sudah sampai nisab, ya, dan sampai waktunya, apakah setelah dikeluarkan harus langsung dibagikan habis saat itu juga? Kalau bisa iya, Bu, segera biar nggak jadi utang. Atau boleh dibagikan sebagian dulu. Soalnya kan zakat itu kan lihat haul, Bu. Misalnya haul saya bulan Jumadal Ula, berarti baiknya dibayarkan di bulan ini semuanya. Kecuali kita sampaikan kepada orang yang diberi. Maaf, Bu, Ibu, nanti saya nanggung beberapa bulan ya. Tapi ini saya nyicil dulu. Nanti Ibu akan dibantu untuk ini. Misalnya bilang ke orang miskin seperti itu, nggak apa-apa, karena itu hak dia. Apakah zakat boleh diberikan kepada bude yang janda dan tidak punya penghasilan? Boleh. Selama orang itu bukan ditanggung nafkahnya, boleh diberikan zakat. Saya dulu pegawai swasta. Bagaimana cara tobat dari dosa pernah membuat nota kosong dan korupsi kas? Apa harus mengembalikan uang ke perusahaan sedangkan sekarang saya sudah keluar dari perusahaan tadi? Kalau terkait dengan hak manusia, minta maaf atau menyelesaikan haknya, berarti datangi perusahaan ini, ya, atau dia minta maaf. Kalau memang tidak mampu, kembalikan uang ini lagi. Kalau bisa lakukan seperti itu. Kalau sholat saya merasa bacaan Al-Fatihah saya ada yang malah terus bacaan tersebut saya ulang, boleh nggak ya? Terus dalam zikir boleh nggak saya tidak menghadap kiblat dari tempat duduk yang nyaman? Boleh saja untuk zikir tidak mesti menghadap kiblat. Kalau Al-Fatihah kalau merasa bacaannya masih kurang sempurna, Bu, ya minimal kadar wajib dipenuhi. Ya, cari guru untuk betulkan bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian orang tua punya utang puasa tetapi tidak tahu jumlahnya karena sewaktu hidup tidak pernah mengganti puasa.
Ramadan yang ditinggalkan, puasa Ramadan yang ditinggalkan, bagaimana sikap anak? Anak cuma bayar yang ia tahu. Kalau anak tidak tahu orang tua punya utang puasa atau jumlahnya berapa, atau cuma tahu sebagian saja, yang dia tahu saja yang ia bayarkan. Karena tidak dibebani di luar dari pengetahuan kita, Bu. Di luar pengetahuan itu bukan beban kita lagi. Karena kalau mau hitung itu juga, kita cuma perkiraan saja. Sampai pasti aja, karena ini juga puasa orang lain, orang tua kan. Walaupun itu menjalankan hadis man mata wa alaihi siyam soma anhu walihu, siapa yang meninggal dunia lantas punya utang puasa, hendaklah ahli waris atau keluarga membayarkan utang puasanya. Cuma sekadar yang diketahui saja. Wallahu alam bisawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Ya, silakan. Bismillah. Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya yang anak saya masih terus mengeluh karena dimasukkan di pondok. Katanya capek, kenapa tidak dimasukkan di pondok saja? Angel itu ya, Bu ya. Masukin pondok anaknya ngeluh. Enggak di pondok juga lingkungannya enggak bagus. Ini lobby dari dari orang tua kepada anak aja ini, Bu. Tapi begini, ini sekadar ini saja ya, sharing saya, Bu. Kalau bisa anak itu dilihat minatnya. Tidak semua anak itu mesti disekolahkan di pondok, Bu. Masuk surga itu bukan syaratnya masuk pondok. Tapi syarat masuk surga itu agamanya harus bagus. Agama harus bagus itu tidak mesti lewat pondok. Tapi kalau tidak lewat pondok, ibu sebagai orang tua punya effort besar, harus punya usaha besar untuk didik anak. Ingat itu. Jadi pertimbangannya ada. Jadi kadang orang tua mungkin ada yang memilih anak saya itu cenderungnya di umum saja. Terus pendidikan agamanya gimana? Orang tua bisa ngajarkan agama. Ya, dia ngajarkan agama, anak dididik agama di rumah. Sedangkan anak dia punya potensi di bidang sains misalnya. Jangan hilangkan potensi ini. Anak itu lebih keluarkan kemampuannya ketika itu sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginannya. Namun anak itu dia keadaan terpaksa, dia tidak keluarkan semuanya ketika tidak sesuai dengan minat, Bu. Beda kalau sesuai dengan minatnya, dikeluarkan semuanya. Kecuali kalau minatnya masalah haram, nah itu baru nggak boleh. Ibu nggak boleh arahkan di situ. Dan pelajari ilmu umum itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian itu yang kami sampaikan untuk kesempatan pagi ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di Kamis ketiga berikutnya. Semoga Allah berikan kita istiqomah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada